Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa kesayangan ibu. Yeay, pada video kali ini kita akan belajar tentang rekursif. Cekidot ya, kita langsung saja. Apa sih itu rekursif? Ini merupakan proses perulangan item-item dengan cara yang mirip. Nah, secara algoritmik, suatu cara untuk mendesain solusi dari masalah dengan cara divide and conquer atau decrease and conquer. Apa itu divide and conquer? Yaitu mengurangi masalah ke versi yang lebih sederhana dari masalah yang sama. Secara sistematik, suatu teknik pemrograman di mana fungsi dapat memanggil dirinya sendiri. Nah, ingat-ingat aja, rekursif itu fungsi yang dapat memanggil dirinya sendiri, seperti itu. Oke, kita lanjut aja ya. Kita langsung. Nah, di rekursif itu ini ada setidaknya dia harus memiliki satu atau lebih kasus pokok atau base case yang mudah untuk diselesaikan, harus menyelesaikan persoalan yang sama pada input yang lain. Oke, rekursif tidak boleh memiliki tujuan akhir yang tidak terhingga. Oke, kita lanjut aja langsung ke codingnya agar kita mengetahui bagaimana itu implementasi dari rekursif yang memanggil dirinya sendiri. Buka codebooknya masing-masing ya. Ibu kasih nama rekursif. Sources main C++. Nah, oke. Tadi kan fungsi ya, ini ibu bikin di sini. Ibu kasih contoh kali, int kali, inputannya int a, int b. If ini basisnya, jika b sama dengan 1, return a. Nah, ingat karena ini hanya satu aja atau assignmentnya ada satu, maka tanpa kurung kurawal juga boleh. Nah, ini dia memanggil dirinya sendiri dengan inputan yang berbeda. Ini basis, ini recurrence-nya. Ini aja wes. Nah, seperti ini saja guys untuk contoh looping dengan rekursif ya. Looping kan pakai for, if, while, do while, tapi untuk kali ini perulangannya kita menggunakan rekursif. Nah, kita tinggal buka aja di sini. Kan 3 kali 4 sama dengan 12. Ibu kenapa sih nggak pakai 3 bintang 4 aja, langsung nggak pakai gini, kan hasilnya sama aja. Nah, kalau ini algoritma ya, memang bisa. Kalau yang ini rekursif, karena kita mau belajar tentang rekursif, mau memahami rekursif, maka kita menggunakannya rekursif. Nah, bagaimana sih cara kerja si rekursif ini? Kita buka PPT lagi. Di sini ada step by step-nya. Nah, sebelum itu, kalau kita menggunakan iterasi biasa, kita caranya seperti ini. While ini pakainya itu ya Python ya, tapi mirip kok. Pakainya while i tidak sama dengan 0, result sama dengan result plus a. Nah, seperti ini ya kalau kita coding perkalian, fungsi perkalian, tapi dengan menggunakan cara yang biasa. Nah, namun dengan cara rekursif seperti ini guys. Nah, kalau matematikanya kan gini ya, A kali B, berarti kan A ditambah sebanyak B. Nah, kalau kita rekursifkan, kita akan menemukan rumus A ditambah A kali B min 1.
Nah, bagian A kali B-1 ini dijadikan rekursif. Seperti itu. Nih, langkah rekursif. Bagaimana kita mengurangi masalah dengan membuat penyelesaian atau versi yang kecil dari permasalahan yang sama. Langkah basis, terus kurangi masalah sampai mencapai kasus yang paling sederhana yang dapat diselesaikan secara langsung. Nah, untuk kasus ini adalah B sama dengan 1. Nah, untuk rekursif ada basisnya, ada rekursifnya. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana Bu untuk notasi algoritminya? Sama seperti notasinya ini, fungsi kali A.2 integer, B.2 integer, if, then return A, return A tambah kali A min B1 ini ya notasinya. Nah, untuk analisanya seperti ini. Yuk kita cermati perlahan-lahan. Yang pertama kan A sama dengan 3, B sama dengan 4. Ini ya, masuk ke sini. Apakah B sama dengan 1? Tidak. Kalau tidak, maka return A ditambah kali A min B1. Maka ini 3 ditambah kali 3 min B min 1. B min 1 berarti ini 3 ya. Nah, belum selesai guys. Kita harus memanggil kali yang ini. Nah, ini tetap ya. Nah, yang kali yang kesini itu berarti kan B-nya 3 nih. Apakah B sama dengan 1? Tidak. Maka return ini. Nah, maka di sini hasil dari pemanggilan fungsi kali mendapatkan ini. 3 ditambah kali 3,3 min 1. Nah, sekarang B-nya 2. Nah, kita harus memanggil fungsi kembali. Nah, fungsi kembali seperti ini. Tadi kan B-nya 2 ya. Apakah B sama dengan 2? Tidak. Apakah B sama dengan 1? Tidak. Karena B-nya itu 2, maka return ini. Maka kita tulis lagi seperti ini. Sekarang B-nya jadi 1. Nah, karena B-nya tadi 1, apakah B sama dengan 1? Iya. Kalau B sama dengan 1, maka jadilah 3. Jadi hasil dari pemanggilan fungsi kali A-nya 3, B-nya 1, hasilnya 3. Nah, kalau sudah tidak memanggil fungsi lagi, barulah dijumlahkan seperti itu. Apakah paham guys? Perlu contoh lagi Bu? Oke, baik. Kalau perlu contoh lagi, Ibu kasih contoh ya. Kalau tadi itu kali, sekarang ke pangkat ya. INT A, INT B. Sama if B sama dengan 1, return A. Nih, Ibu akan tuliskan maunya pangkat dulu. Misal 2 pangkat 3 ya. Berarti kan 2 kali 2 kali 2, betul? Oh, misal A pangkat B, berarti A-nya sebanyak A diulang sebanyak B. Seperti itu ya. Kalau tadi kan perkalian ini kan tambah. Sekarang kalau pangkat ini sama dengan kalinya. Nah, seperti itu. Maka rekursifnya ini guys. Kalau di matematikakan ini sama dengan A dikali ini. Nah, A kali B min 1 ini ya. Kalau tadi kan pertambahan ditambah, sekarang ini dikali. Nah, bagian ini kita rekursifkan. Else return A dikali ini pangkat memanggil dirinya sendiri ya. A, B min 1. Nah, seperti ini.
Di sini basis untuk berhentinya rekursif, lalu ini bagian rekursifnya memanggil dirinya sendiri. Mari kita coba 2 pangkat 3C ya. Nah, sip. Oh. Nah, oke, 2 kali 3. Yuk, mari kita mengetahui step by stepnya di sini. Nah, jadi sama dengan, berarti A-nya 2, B-nya 3 ya. Ini apakah B sama dengan 1? Bukan, karena B-nya 3. Maka kita mendapatkan yang ini. Nah, kita harus, A-nya berapa dulu? A2, ini 2. Ini B-nya 3, 3 min 1, 2 ya. Nah, kita harus memanggil lagi yang di sini. Sama dengan 2 dikali, nih berarti dipanggil ya. Apakah B sama dengan 1? Bukan, karena B nya 2. Maka yang return ini A nya 2, nih B nya, B yang paling update ya, 2 min 1, berarti sekarang B nya 1. Nah, kita harus memanggil yang ini dulu guys. Nah, gini Ibu copy aja ya. Nah, berarti kita masuk ke fungsi. Apakah B sama dengan 1? Iya, betul. Karena B sama dengan 1, return A. Nah, kalau return A, gini, ini return A, berarti return 2. Nah, setelah pemanggilannya selesai, baru kita hitung. Sama dengan 2 kali 2 kali 2, 4 ya. Nah, 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, seperti itu step by step dari rekursif. Paham ya? Yuk, contoh lagi. Nah, sekarang kita akan mencoba contoh faktorial. Nah, contohnya ini ya, faktorial n pentung, n faktorial. Misalnya 4. Jadi 4 dikali 4, 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1. Ini 4 dikali 3, kali 2, kali 1. Jika 5 faktorial, berarti 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, kali 1. Nah, contoh tersebut bisa kita buat dengan rekursif. Ayo kita coba. Def faktorial INTA INTN aja. Oke, kita ikuti yang dicontoh. Nah, basis itu untuk yang berhenti ya. Jika n sama dengan 1, return 1. Kalau tadi kan returnnya A terus ya, sekarang return 1. Else return n dikali faktorial n min 1. Nah, seperti ini. Kok dev? Ibu, dev itu kan untuk Python. Oke. Nah, si out bisa faktorial 3 sama dengan faktorial 3. N 3 kali 2 kali 1 ya, berarti 6. Nah, sip. Nah, seperti itu. Mari kita cari tahu step by stepnya.
Nah, dia faktorial 3. Jadi sama dengan, apakah n sama dengan 1? Tidak. Kalau tidak, maka ambil yang paling bawah. Nah, ini n-nya 3 ya. Ini 3 min 1 berarti 2. Nah, lanjut. Jadi kita harus memanggil ini faktorial 2. Apakah n sama dengan 1? Tidak, karena n-nya itu 2, maka ya kita ke else. Nah, n-nya sekarang 2. 2 min 1 berarti faktorial 1. Nah, mau lanjut nih, apakah n sama dengan 1? Betul. Kalau n sama dengan 1, maka return 1. Ini return 1. Nah, setelah tidak ada yang dipanggil lagi, maka baru dieksekusi perhitungannya. Berarti ini 2 bun, sama dengan 6. Nah, seperti itu step by step dari rekursif. Paham ya? Mudah ya guys. Bu, kenapa perlu menggunakan rekursif? Nah, karena memang enak gitu digunakannya. Ini dapat menyelesaikan masalah secara algoritmik. Biasanya seseorang memikirkan penyelesaian secara natural dan tidak berpikir secara rekursif. Rekursif merupakan proses pemanggilan diri sendiri ya. Ini contoh studi kasus faktorial. Nah, kalau di coding iteratif itu seperti ini. Faktorial, int hasil sama dengan 1, if n lebih dari sama dengan 1, lalu di looping, lalu hasilnya dikalikan. Namun kalau dengan cara rekursif, kita bisa codingnya seperti ini, simple namun kita harus menyiapkan basis dan rekursifnya. Nah, iterasi versus rekursif iterasi itu yang tadi ya, yang kita menggunakan looping for. Rekursif mungkin lebih sederhana, lebih mudah dipahami secara intuitif. Rekursif mungkin lebih efisien dilihat dari sudut pandang programmer. Tidak banyak mengetik program ya. Rekursif mungkin tidak efisien dilihat dari sudut pandang mesin, seperti itu. Oke, cukup sekian pengenalan rekursif pada video kali ini. Kita sudah belajar tentang perkalian, pangkat, dan faktorial. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.